Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang universitas Islam tertua yang ada di dunia. Untuk itu mari simak materi kali ini hingga tuntas. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan berkah dari apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan istilah universitas, ya. Jadi istilah universitas yang berlaku secara umum saat ini, ya, yang merujuk kepada pendidikan tinggi maupun perguruan tinggi, ini ternyata diambil dari bahasa Latin, yaitu Universitas Magistrorum et Scholarium, artinya komunitas guru dan akademisi. Dalam sejarah peradaban Islam, ya, istilah universitas memang ada, tetapi yang lebih sering banyak digunakan oleh para cendekiawan muslim, ya, itu apa yang disebut dengan al-jami'ah, ya. Jadi kata al-jami'ah sendiri itu erat kaitannya dengan istilah jami, atau pada masjid itu adalah masjid jami, sebagai salah satu lembaga pendidikan dan penyiaran Islam. Nah, kata jamiah itu sendiri, ya, kalau kita lihat di kamus, ya, ini merujuk kepada istilah perkumpulan, ya, atau mungkin bisa juga tempat berkumpul, sehingga kalau kita lihat dari istilah ini memang wajar jika ternyata alumni-alumni dari pendidikan tinggi atau universitas Islam, ya, di dalam sejarahnya itu tidak semuanya adalah orang yang beragama Islam, tetapi orang-orang non-Muslim juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan pada masa itu, ya. Jadi kembali kepada konteks tempat berkumpul, ya, ya, maka pendidikan ini di masa sejarah peradaban Islam ini dibuka seluas-luasnya, bukan hanya kepada orang-orang Muslim saja, tetapi juga orang-orang yang berbeda agama, dengan tujuan, ya, menyebarkan ilmu pengetahuan ke berbagai penjuru dunia, ya, sekaligus untuk menyiarkan apa yang disebut dengan dakwah ataupun pendidikan Islam di seluruh belahan dunia. Baik, selanjutnya kita lihat pada layar, yaitu peta dunia, ya. Jadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini setidaknya ada 4 universitas, ya, yang kesemuanya itu ada di benua Afrika. Yang pertama itu adalah Universitas Zaitunah, ini terletak di negara Tunisia. Kemudian ada lagi yang namanya Universitas Al-Qarawiyyin, ini letaknya di negara Maroko saat ini, ya. Ada juga Universitas Al-Azhar di wilayah negara Mesir, dan terakhir adalah Universitas Sankore di wilayah Timbuktu atau negara Mali. Yang pertama Universitas Zaitunah, ya. Jadi Jamiah Az-Zaitunah ini kalau kita lihat dari sisi nama, ini merujuk kepada buah atau pohon zaitun, ya. Dalam ajaran Islam, ya, khususnya dalam Al-Qur'an, ya, ini kita memang ketemu dengan surah At-Tin, ya, surah ke-95, di mana ayat pertamanya ini menyebut kata buah zaitun, ya. Bisa jadi, ya, nama Zaitunah ini ya mengambil inspirasinya dari buah zaitun yang memang banyak memberikan manfaat kepada para penggunanya, yaitu buah yang memang memberikan kebaikan dan juga kebermanfaatan dalam kehidupan, termasuk misalnya dibuat menjadi minyak dan lain sebagainya. Ada minyak zaitun, nah ini adalah salah satu bagian dari produk dari buah zaitun itu sendiri. Kemudian, ya, karena Universitas Zaitunah ini ada di Tunisia, jadi kapan kontak pertama peradaban Islam dengan yang namanya Tunisia? Ternyata kalau kita gali sejarahnya, wilayah yang disebut dengan Tunisia, ini benderanya, ya, seperti tampak pada layar,
ini mengalami kontak dengan peradaban Islam, yaitu Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 670 Masehi. Jadi pada saat itu yang namanya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan kepada jenderalnya yang bernama Uqbah bin Nafi untuk menaklukkan apa yang kita sebut sebagai wilayah Ibriyah, ya. Jadi nama lain dari Tunisia, ya, beserta daerah-daerah di pesisir pantai Afrika pada saat itu adalah Ibriyah, ya. Ibriyah itu adalah wilayah pesisir pantai, ya, di Afrika yang sekarang ini adalah bagian dari negara Libya, Tunisia, dan Aljazair, ya. Nah, wilayah ini mengalami kontak dengan peradaban di masa dinasti Umayyah ketika Muawiyah tadi memerintahkan, ya, Uqbah bin Nafi untuk membebaskan wilayah ini dari kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Karena dahulu wilayah ini adalah bagian dari kekuasaan Romawi, ya. Maka dulu sempat juga ini wilayah bisa dikatakan sebagai Afrikanya orang Romawi. Nah, kemudian dilakukan proses pembebasan dari Kekaisaran Romawi, maka secara otomatis wilayah yang kita kenal sebagai Tunisia ini kemudian menjadi bagian dari kekhalifahan Muawiyah, ya, atau kekhalifahan dinasti Umayyah pada saat itu. Selanjutnya di tahun 734, ya, mulailah didirikan yang namanya Masjid Zaitunah oleh Ubaidillah ibnu Habab, ya, gubernur Ibriyah yang menjabat sekitar tahun 734 sampai 741 Masehi. Dia ini adalah gubernur, ya, yang bekerja kepada Khalifah Hisam bin Abdul Malik, khalifah dari dinasti Umayyah yang ada di Damaskus. Nah, jadi, ya, memang tadi dikatakan Uqbah bin Nafi tahun 670 Masehi ini membebaskan wilayah-wilayah Ibriyah. Baru wilayah ini aktif menjalankan pendidikan, ya, kegiatan pendidikan ini ternyata di sekitar tahun 734 Masehi. Setelah gubernur Ibriyah bernama Ubaidillah ibnu Habab, ya, di masa Khalifah Hisam bin Abdul Malik mempelopori, ya, pendirian Masjid Zaitunah, ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya, ini bagian luar Masjid Zaitunah ini, terus kemudian ini bagian dalam, ya. Kemudian seiring waktu, ya, awalnya ini adalah kegiatan halaqah, ya, halaqah ilmiah atau pengajian ilmiah di Masjid Jami' Az-Zaitunah itu, ya. Ya, seiring waktu bertambah jumlah jamaahnya, ya. Jadi selain bertambah jumlah jamaahnya, juga semakin meningkat kesadaran masyarakatnya tentang pentingnya pendidikan. Jadi pada tahun 737, ya, tadi sudah dipelopori oleh yang namanya Al-Habab itu sendiri, ya, maka berdiri yang namanya Madrasah Zaitunah sebagai cikal bakal dari Jamiah Az-Zaitunah atau Universitas Al-Zaitunah, ya. Jadi seperti itu. Adapun kemudian metode pembelajaran yang digunakan pada masa ini yaitu metode talqin, yaitu pembacaan materi pembelajaran oleh guru, kemudian langsung dihafal oleh siswa atau murid, ya, pada saat itu. Ada juga halaqah, ya, di mana murid duduk melingkar, ya, di dekat guru, dan kemudian guru mengajar di lingkaran tersebut, di bagian lingkaran tersebut, dan juga apa yang disebut dengan metode madrasah, ya. Metode madrasah itu adalah metode pembelajaran yang diajarkan sudah masuk ke dalam era modern saat ini, ya. Untuk materi-materi yang disampaikan, ya, atau bagian dari kurikulum yang disampaikan, perlu digarisbawahi juga bahwa materi-materi yang disampaikan itu tidak
selalu sama ya setiap tahun, karena ini dari tahun 737 Masehi tentunya sudah berganti-ganti yang namanya materi perkuliahan, bahkan mungkin prodinya juga dulu berganti-ganti ya. Ya, tapi yang pernah tercatat di dalam sejarah ya di Jaituna ini kita belajar memang tentang pendidikan agama Islam atau ilmu agama Islam ya di sini. Terus kemudian sastra, filsafat, ilmu intelektual, akhlak Islam, kemudian ilmu sosial, termasuk matematika, kedokteran dan astronomi ya. Ini adalah lukisan ya di layar ya, berkaitan dengan aktivitas mahasiswa di Universitas Jaituna ya, mulai dari di bagian luar sampai halakoh yang ada di bagian dalam masjid ya. Alumni yang terkenal diantaranya adalah Syekh Muhammad Tahrir Ibnu Asyur ya, penulis tafsir kontemporer Islam ya. Tafsirnya itu berjudul At-Tahrir wa Al-Tanwir ya. Beliau lahir tahun 1879 dan wafat sekitar tahun 1973 Masehi ya. Alumni yang terkenal lainnya ini orang ilmu sejarah ya, yaitu Ibnu Khaldun ya. Lahir sekitar tahun 1332 dan wafat tahun 1406 ya. Beliau adalah penulis kitab Al-Muqaddimah yang karyanya juga diterjemahkan oleh para ilmuwan barat dengan judul Prolegomena ya, atau Muqaddimah itu sendiri ya. Selanjutnya dari negara Tunisia kita ke Maroko ya. Di Maroko ini juga ada universitas tertua ya. Kalau tadi Al Zaitunah berdiri sekitar tahun 737, universitas ini beberapa tahun kemudian ya, hampir 100 tahun kemudian, yaitu apa yang disebut dengan Universitas Al-Qarawiyyin ya, berdiri sekitar tahun 859 Masehi ya. Untuk istilah Al-Qarawiyyin ini merujuk kepada orang-orang Al-Qarawin ya, tempat dari universitas ini berada, yaitu Al-Qarawin ya. Jadi Al-Qarawin itu merujuk kepada istilah ini. Jadi bahasanya itu penggunaan istilah Al-Qarawin ini merujuk kepada tempat Al-Qarawin ini didirikan ya. Ini bagian luar dari Universitas Al-Qarawin dan ini bagian dalamnya. Yang menarik dari Universitas Al-Qarawiyyin ya, ternyata universitas ini didirikan oleh Fatimah Al-Fihriya ya, di wilayah Fes, Maroko, Afrika Utara, dengan desain seni arsitektur yang mengambil dari seni arsitektur Moor dan Cordoba ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kontribusi perempuan dalam sejarah peradaban Islam itu tidak kecil ternyata ya. Ada seperti yang disebutkan barusan, yaitu Fatimah Al-Fihriya, yang ternyata dengan kemampuan keuangan atau finansialnya ini mau membangun yang namanya universitas sehingga bisa dijadikan tempat belajar bagi banyak orang, terutama para kaum laki-laki ya, untuk menimba ilmu pengetahuan ya. Nah, perlu digarisbawahi juga ya, setelah dari tahun 859 yang namanya Madrasah Al-Qarawiyyin ini didirikan, nanti setelah orang-orang Eropa banyak menguasai wilayah dunia, mereka kemudian menggunakan istilah universitas, maka di tahun 1947 beralihlah ya status dari madrasah ya Al-Qarawiyyin ini ya menjadi apa yang disebut dengan universitas modern ya. Tapi semangat ataupun cahaya dari universitas itu sendiri itu sudah ada di tahun 859. Hanya berganti istilah saja ya. Jadi awalnya madrasah, itu kemudian yang sudah setara dengan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi pada saat itu berubah menjadi universitas ya. Nomenklatur ya, penamaan baru saja, tapi semangatnya itu sudah ada di tahun 859 Masehi. Selanjutnya mata kuliah yang ditawarkan di Universitas Al-Qarawiyyin ya,
Sekali lagi berkaitan dengan kurikulum ini selalu mengalami perubahan ya, tetapi di dalam catatan sejarah universitas ini pernah ya memberikan materi ataupun ilmu pengetahuan tentang kedokteran, matematika, ilmu falak, astronomi, retorika, sejarah, geografi, dan ilmu bahasa atau linguistik ya. Kemudian beberapa alumni dari Universitas Al-Qarawiyyin yang terkenal itu diantaranya adalah Al-Idrisi ya, penemu globe ya, nanti boleh dicari di berbagai sumber baik itu referensi maupun sumber online di internet berupa buku-buku digital ya. Ada lagi Ibnu Al-Arabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Maimun ya, Albi Turji, dan yang sampai terasa di Indonesia atau Nusantara itu adalah alumninya yang bernama Syekh As-Sohaji ya. Beliau ini pengarang kitab Al-Jurumiyah dan kitab ini banyak digunakan di sejumlah pesantren yang ada di Nusantara. Tidak hanya orang muslim ya, ada juga orang-orang non-muslim sebagaimana bisa kita lihat dalam bukunya Desmond Swon. Nah, ini covernya di depan tampak pada layar, dan juga Immanuel dan Henry ya. Ini yang menulis bahwa alumni dari Universitas Qarawiyyin yang terkenal lainnya itu adalah Gerbert Aurelius ya, yang ternyata merupakan Paus Silverstar yang kedua. Tidak hanya di sumber referensi dari dua buku tadi ya, itu diantara beberapa buku yang ada di harian nasional seperti Detik ya, detik.com ya, di sini bagian Detik Edu ya, berjudul Universitas Al-Qarawiyyin, kampus tertua dunia yang didirikan oleh seorang perempuan ya. Ini kita juga bisa menemukan bahwa Paus Silverstar kedua ini ya, yang konon memperkenalkan angka Arab ke Eropa setelah belajar di sini pada abad ke-10, ini merupakan alumni ya dari Universitas Al-Qarawiyyin ya. Jadi dalam tulisan ini di Detik ya, alumni terkenal yang telah belajar di sini antara lain yaitu salah satunya Paus Silverstar. Terus kemudian sumber lainnya bisa kita lihat ini di Republika ya, Universitas Al-Qarawiyyin ya, tertua dan tetap eksis ya. Ini juga menulis ya di sini di halaman depan ya, di bagian paling bawah paragraf akhir, selain melahirkan cendekiawan dan cendekiawan muslim yang termuka seperti Ibnu Rus, orang-orang dari agama lain juga lulus dari universitas tersebut. Beberapa percaya bahwa di antara mereka itu adalah filsuf Yahudi Maimonides ya, adalah salah satu alumni asingnya. Begitu pula Gerbert dari Aurelius yang lebih terkenal sebagai Paus Silverstar. Sumber lain ada ya, ini di Kumparan ya, judulnya Biografi Fatimah Alfiria, wanita muslimah pendiri universitas pertama di dunia ya. Ini juga ada menyebutkan ya tentang beberapa alumnus terkenal dari Madrasah Al-Qarawiyyin ya. Ini adalah sang ahli sejarah Abdurrahman Ibnu Khaldun dan seorang dokter yang juga filsuf yaitu Abu Walid Ibnu Rus. Selain itu ada juga sosok dokter Andalusia Musa Ibnu Maimun dan Gerbert of Aurelius yang menjadi Paus Silverstar yang kedua. Selanjutnya, selain alumni tadi ya, ada juga yang juga cukup berkontribusi besar dalam sejarah Eropa, bahkan bisa dikatakan sebagai lokomotif terjadinya Renaissance ya, atau abad pencerahan Eropa. Orang itu adalah Al Hasan bin Muhammad Al Wazan yang juga merupakan
alumni dari Universitas Al-Qarawiyyin. Jadi beliau ini banyak ya memberikan informasi-informasi berkaitan dengan perkembangan Islam, materi-materi dalam peradaban Islam di madrasah atau universitas pada saat itu apa saja dan lain sebagainya. Ini banyak diceritakan di berbagai yaitu seminarnya lah gitu ya, termasuk dalam berbagai bukunya. Jadi informasi-informasi ini kemudian diterima oleh bangsa Eropa, dan disinilah orang-orang Eropa ini mulai mengalami yang namanya kemajuan ilmu pengetahuan ya. Al-Hasan bin Muhammad Al-Wazan ini sebenarnya awalnya Muslim, terus kemudian pindah agama ya menjadi Leo Africanus ya. Selanjutnya dari Maroko kita pergi ke Mesir ya. Kita ketemu dengan universitas tertua lainnya, yaitu Universitas Al-Azhar ya. Universitas Al-Azhar ini didirikan oleh dinasti Fatimiyah ya. Dinasti yang ternyata merupakan orang-orang dari aliran mazhab Syiah ya. Nah, adapun Universitas Al-Azhar ini awalnya ini didirikan oleh Abu Tamim Ma'az Al-Mu'izz Lidinullah ya. Dia ini adalah khalifah dari dinasti Fatimiyah yang kemudian nanti memerintahkan Jauhar al-Sikli ya, jenderal atau komandannya, untuk menaklukkan wilayah Mesir. Ya, setelah menaklukkan Mesir, Kairo Mesir ya, maka yang namanya Jauhar al-Sikli ini mulai mendirikan yang namanya Universitas Al-Azhar, tepatnya pada hari Senin 24 Jumadil Ula tahun 359 Hijriah atau sekitar 4 April ya 970 Masehi ya. Namun ya baru pondasi awalnya kan didirikan oleh Jauhar al-Sikli, tapi kemudian baru aktif secara operasional akademisnya ini sekitar hari Jumat tanggal 7 Ramadan tahun 361 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Juni 972 Masehi ya. Ini adalah gambaran dari Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir ya. Setelah tadi kita sebutkan nama Jauhar al-Sikli atau panglima perang atau jenderal pada saat itu merintis pembangunan ini ya, pembangunan Universitas Al-Azhar ini, nanti ditunjuklah Abu Al-Hasan Ali Ibnu Al-Numan Al-Qayrawani sebagai orang yang pertama menjadi pengasuh lembaga pendidikan Al-Azhar ini ya. Jadi bisa dikatakan rektor pertamanya ini adalah Abu Al-Hasan ya. Untuk istilah Al-Azhar sendiri secara bahasa ini merujuk kepada Fatimah Az-Zahra ya. Jadi Al-Azhar itu merujuk kepada Fatimah Az-Zahra dan merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Kurikulum yang ada di universitas ini ya, diantaranya itu adalah materi-materi ilmu agama, bahasa, matematika, logika, ilmu ukur, ilmu bumi dan astronomi ya, atau ilmu falak ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini aktivitas perkuliahan di Al-Azhar beberapa abad yang lalu ya. Jadi kegiatannya ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dilakukan di luar kelas, termasuk di pelataran-pelataran masjid ya. Kemudian kalau kita lihat alumni dari Universitas Al-Azhar ini sendiri, di antara yang terkenal itu adalah Muhammad Mustafa Al-Maraghi, pengarang kitab tafsir Al-Maraghi ya. Ada juga Muhammad Abduh ya, pengarang tafsir Al-Manar.
Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, dan lain-lain. Tidak hanya dari Timur Tengah dan wilayah-wilayah Arab sekitarnya ya. Alumnus Al-Azhar juga ada yang berasal dari Indonesia. Di antaranya adalah Bisri Mustafa atau Gus Mus, pengarang tafsir Al-Ibris ya. Muhammad Quraisy Shihab, pengarang kitab Al-Misbah ya. Ada juga sosok pahlawan pejuang kemerdekaan yaitu Abdul Fattah Hasan, anggota BPU PKI ya. Ada Harun Nasution, penulis, filsuf, dan rektor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini bukunya sering kali dikutip ya, atau banyak dikutip oleh penulis-penulis dan ilmuwan Islam di Indonesia ya. Dan ada juga Hasan Basri ya, pahlawan nasional juga beliau ini. Dia ini termasuk pendiri Universitas Lambung Mangkurat ya, atau universitas tertua yang ada di Kalimantan ya. Sebenarnya ada banyak, tapi ini yang bisa ditampilkan. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan terakhir, yaitu Universitas Sangkore ya. Universitas Sangkore di Timbuktu atau negara Mali ya. Universitas Sangkore terletak di Timbuktu, Mali ya, Afrika bagian barat ya. Untuk bangunannya bisa terlihat di layar ya, memang bangunannya terlihat nyentrik ya. Jauh berbeda dengan yang ada di Zaitunah, Al-Azhar ya, dan Al-Qarawiyyin. Jadi dia punya kearifan lokal. Desain bangunan dari universitas ini seperti tampak pada layar. Nah, ini bagian dalamnya ya. Walaupun di luar panas karena terbuat dari tanah liat, maka di bagian dalam bangunan dari Universitas Sangkore ini bisa dipastikan cukup sejuk sehingga nyaman untuk belajar ya, atau mendalami ilmu pengetahuan. Nah, istilah Sangkore ini ya, ternyata Universitas Sangkore itu berasal dari dua bahasa ya, yaitu bahasa Mesir dan bahasa Songhai ya. Jadi Sa itu adalah simbolisasi dari nama Tuhan merujuk kepada ilmu pengetahuan, sedangkan Ker ya dari Mesir ini berarti tempat, rumah ya, atau desa ya. Adapun Kore ya, Kyore atau Koira di Songhai juga bermakna sama, yaitu rumah atau tempat. Jadi Sangkore ini secara bahasa itu bisa diartikan sebagai rumah ilmu pengetahuan ya, atau the place or the house of knowledge ya. Jadi seperti itu. Untuk fondasi awal bangunan Universitas Sangkore ini diawali juga dari Masjid Sangkore. Jadi kalau kita lihat dari awal ya, materi kita pada pertemuan kali ini, seluruh universitasnya itu diawali dulu dari masjid ya. Masjid Zaitunah dulu misalnya untuk Universitas Zaitunah. Begitu juga Al-Qarawiyyin ya, dari masjid dulu ya. Kemudian baru jadi universitas. Begitu juga Sangkore ya. Jadi Sangkore ini dimulai dari Masjid Sangkore ya, yang dibangun oleh seorang qadi yang bernama Al-Qadi Aqib Ibnu Mahmud Ibnu Umar ya. Jadi beliau inilah cikal bakal perintis dari Universitas Sangkore. Tetapi ya, yang justru memiliki kontribusi lebih besar terhadap operasional dari Universitas Sangkore itu adalah seorang wanita. Nah, jadi wanita lagi ini, yaitu bernama Madinka ya, di mana dia menggunakan kekayaannya untuk merubah Masjid Sangkore menjadi lembaga pendidikan Islam kelas internasional ya, sehingga ilmuwan Islam dari luar Afrika memang sengaja didatangkan untuk mengajar di sekolah tersebut. Jadi Madinka inilah yang kemudian bisa dikatakan sebagai penggerak jantung urat nadi Universitas Sangkore ya. Nah, dari
beliau inilah kemudian Universitas Sankore lambat laun ya, ini kemudian menjadi universitas yang besar ya. Nah, berbicara tentang wilayah Timbuktu ini ya, nanti ada kaitannya dengan Universitas Sankore karena nanti wilayah ini ditaklukkan oleh Kaisar Mali bernama Mansa Kankau Musa. Nah, jadi Mansa Kankau Musa ini adalah Kaisar Mali dari dinasti Kaita ya, dan merupakan orang terkaya di dunia. Jadi begitu Universitas Sankore berada di daerah atau di wilayah kekuasaannya, ya maka dia ini memberikan bantuan terhadap universitas ini untuk menjadi lebih besar dan lebih besar lagi dari sebelumnya. Maka universitas ini pun mendapat kesempatan untuk menjadi universitas yang berpengaruh pada saat itu. Jadi kalau mau belajar itu tidak harus ke wilayah katakanlah Madinah, Mekah, dan Mesir, tetapi bisa juga di wilayah yang kita kenal sebagai Sankore ini, ya. Jadi seperti itu. Nah, Mansa Kankau Musa ini dalam sejarah ini terkenal dengan perjalanan hajinya, ya. Jadi Mansa Kankau Musa ini terkenal dengan perjalanan hajinya, di mana pada saat itu dia melakukan perjalanan haji yang fenomenal dengan membawa sekitar 60.000 pelayannya, termasuk prajurit dan lain sebagainya. Dalam setiap perjalanan dia berhenti itu nanti dia tidak sungkan-sungkan ya berbagi emas ya kepada orang-orang yang ditemuinya yang dianggap memang memerlukan. Dan dia juga tidak sungkan di wilayah tersebut atau wilayah yang kemudian ditempati itu melihat penduduknya belum ada masjid atau apa gitu ya, tempat ibadah dalam hal ini, dia bangunkan ya masjid di situ ya. Makanya begitu dia masuk ke Mesir membawa emas dalam jumlah besar ya ke wilayah Mesir, itu mata uang Mesir anjlok itu oleh yang namanya Mansa Kankau Musa ini. Kenapa? Karena dia bagikan emas itu kiloan ya, sehingga ya mata uang yang di sana yang awalnya itu tinggi ya, kemudian menjadi tidak laku karena masyarakat itu sudah dapat emas dari Mansa Kankau Musa ya. Makanya di National Geographic dan berbagai referensi lainnya menyebut Mansa Kankau Musa ini adalah orang ataupun kaisar ya yang terkaya di dunia ya. Ini menurut berbagai referensi yang pernah saya baca. Oke, selanjutnya berkaitan dengan aktivitas mahasiswa di Sankore ya. Jadi di Universitas Sankore ini ya, mereka bisa menampung setidaknya 25.000 mahasiswa ya. Ini jumlahnya besar sekali ya, 25.000 mahasiswa bisa ditampung di universitas ini ya. Bahkan di universitas ini tercatat setidaknya ada sekitar 400 sampai 700.000 manuskrip ya, buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Artinya Universitas Sankore ini tidak hanya universitas yang menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi juga menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan berupa manuskrip-manuskrip ya atau buku-buku tentang sains ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada ratusan ribu karya literatur ya yang disimpan di Universitas Sankore ini ya. Ini adalah beberapa contohnya ya. Terus untuk kurikulum yang ada di Universitas Sankore ya, ini ada yang berkaitan tentang interpretasi Quran atau ilmu tafsir, ada ilmu hadis ya, ada jurisprudensi fikih ya, ada juga berkaitan dengan retorika, logika dan lain sebagainya. Jadi mereka membagi ilmu pengetahuan itu ya tadi tentang negara dan sosial ya, terus berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Jadi pembagiannya itu dua ya. Yang tentang agama diantaranya adalah tafsir, hadis dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ilmu sosial dan pemerintahan ya, itu berbicara tentang retorika ya, berbicara tentang teologi dan lain sebagainya.
Nah, itu berkaitan dengan universitas-universitas Islam tertua di dunia. Nah, makanya nanti di tahun 1088 ya, orang-orang Eropa ini mulai merasa bahwa ilmu pengetahuan mereka ini tertinggal dengan peradaban Islam di masa itu ya. Maka di tahun 1088 inilah berdiri universitas tertua di Eropa, yaitu Universitas Bologna ya, tepatnya di wilayah negara Italia ya. Jadi ketika Islam memang sedang berkembang pada saat itu dan Eropa mulai menyadari mereka tertinggal dalam hal pendidikan, mereka pun mulai semangat ya untuk melakukan apa peningkatan kualitas pendidikan, dan mereka pun kemudian mulai mendirikan yang namanya universitas-universitas besar seperti salah satunya itu adalah Universitas Bologna tahun 1088. Ada juga lainnya misalnya Sapienza University of Rome ya. Ini tahun 1303 dan lain sebagainya ya. Jadi tahun 1303 universitas ini muncul juga sebagai jawaban kegelisahan Eropa terhadap ilmu pengetahuan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan universitas-universitas Islam tertua di dunia. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan materi-materi lainnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.